Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala azza wa jalla inna lil muttaqina mafaza. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa sadadan ya rabbal alamin. Taib ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kabarnya semua, Pak? Sehat semua? Tadi malam hujan katanya sini ya? Oh, Masya berkah. Yang pas lagi hujan bangun di sepertiga malam doa. Di sana ada beberapa keutamaan ya. Di sepertiga malam, di waktu hujan gitu kan. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji orang-orang yang memanjatkan doanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang beristighfar, mohon ampunan di waktu-waktu sahur, ya. Maka mereka-mereka akan mendapatkan keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Alhamdulillah. Tapi di tempat saya enggak hujan, Pak. Kita beda langit mungkin ya. Sama langitnya. Baik. Tentu yang pertama saya mengajak kepada diri saya pribadi dan teman-teman semua untuk bersama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut ya alhamdulillah kita mampu melaksanakan, menunaikan, mengerjakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Banyak ya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Di antaranya barusan kita salat subuh berjamaah gitu ya. Terus apa lagi, Pak? Cari nafkah ya, Pak ya? Iya. Cari nafkah itu kan kewajiban ya, Pak ya? Kewajiban. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Di luar sana banyak mungkin yang sudah tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarganya karena faktor-faktor tertentu, sakit misalnya, diberi ujian dan cobaan, sakit yang berat misalnya, gitu ya, atau bahkan mungkin vakum dulu untuk mencari nafkahnya, dirawat di rumah sakit itu, ada yang sakitnya sakit berkepanjangan gitu ya, ada yang sakitnya beberapa. Kita alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman kadang kita sering luput ya. Kalau sehat itu nikmat yang luar biasa. Ya. Sering luput. Sering lalai teman-teman semua. Syukran. Kebetulan haus, Pak, izin minum dulu ya. Bismillah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita
pernah bersabda beliau, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu, kebanyakan manusia seringkali lalai di dalamnya. Ya, terhadap dua nikmat ini. Nggak sadar dua nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga dia, wah, biasa aja gitu kalau lagi sehat, lagi sakit baru, ya Allah, minta kesembuhan dan seterusnya. Tapi pernah nggak kita lagi sehat, ya Allah, berikan selalu kesehatan kepada kami, kekuatan kepada saya, berikan kekuatan kepada saya untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Paling seringnya ya semoga kita tidak demikian gitu ya. Seringnya pas lagi sakit baru kita sadari bahwasanya nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Di luar sana Pak banyak ya yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kontrol setiap pekan mungkin. Cuci darah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi kita alhamdulillah enggak. Dan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sakit, ujian apapun itu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka-mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang mereka alami ya. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam mari kita sama-sama haturkan kepada suri tauladan kita semua, uswah sekaligus qudwah kita bersama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Baik ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sudah di pertemuan kedua ya. Subhanallah. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan di pertemuan kedua di bulan Oktober ini. Kita sama-sama belajar di sini ya teman-teman semua ya. Sama saya juga belajar, teman-teman juga sama kita belajar dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita ya. Karena sejatinya kita dilahirkan ke dunia ini la ta'lamuna syai'an, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua manusia dari perut, dari rahim ibu-ibu kalian yang mana kalian tidak mengetahui apa-apa. Ya. Enggak tahu apa-apa. Kalau enggak tahu apa-apa itu apa namanya, Pak? Jahil ya, gitu ya. Sehingga perlahan belajar kosakata gitu ya. Nah, mulai ada ilmu tentang kosakata. Perlahan belajar tata cara makan, ini diajarin sama orang tua kita gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan menempuh pendidikan di pendidikan formal misalnya. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, magister, doktoral, dan seterusnya sampai dengan gelar-gelar profesor. Tapi sejatinya tetap kita hanya ahli di bidang kita, tapi di yang bukan bidang kita, kita disebut dengan jahil, nggak tahu apa-apa. Kita bukan dokter, maka kita tidak tahu di bidang kedokteran. Namanya secara bahasa Arab gitu ya, jahil di bidang kedokteran. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita sakit, tanya ke dokter, ikhtiar sebab apa namanya, biar sembuh, obatnya apa nih yang tepat gitu ya. Nah, kan dokter yang tahu tuh. Dokter juga sama. Dokter mungkin bukan ahli di dalam bidang agama, maka kita katakan dia tidak mengetahui di bidang agama. Ketika ada permasalahan agama tertentu, ya sama dokter juga nanya kepada ahlinya, gitu ya. Taib. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mana saya rasa ini sangat penting untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Karena seringkali kita tuh tahu ilmu, Pak. Ya, atau bahkan mungkin terkadang kita tahu ilmu, tapi untuk praktiknya belum tentu bisa. Sulit gitu untuk praktiknya. Gitu ya. Makanya para sahabat terdahulu mereka ketika belajar Al-Qur'an,
Ya, karena Al-Quran juga diturunkannya secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu, gitu ya. Mereka berusaha untuk mengamalkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam Al-Quran ketika mereka mempelajari di surat tertentu 10 ayat dulu, gitu ya. Para sahabat tuh mempelajari 10 ayat, mempelajari tafsirnya, berusaha untuk mengamalkan 10 ayat tersebut gitu. Selesai, baru pindah ke ayat berikutnya, bertahap gitu ya. Nah, oleh karenanya di pembahasan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema kaidah Islam ya, di dalam menghadapi ujian kehidupan ya. Jadi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bukan hanya sekedar bagi manusia ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, di sana disebutkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan itu semua ya menjadi rahmat bagi alam. Alam itu seluruh semesta. Termasuk diantaranya manusia, termasuk diantaranya hewan. Ya. Termasuk diantaranya apa yang ada di sekitar kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, tanaman dan seterusnya. Ya. Apa buktinya rahmatan lil alamin? Kita lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya. Yang pertama, Nabi Muhammad perintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka balasan dari Allah apa? Surga bagi yang beriman gitu ya. Bagi yang kafir, ya neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang kita hafal semua. Surat Al-Bayyinah. Kita hafal semua Al-Bayyinah ya, Pak? Ada yang belum hafal Al-Bayyinah? Dites nih, dites ya. Ya, surat Al-Bayyinah, surat yang pendek 8 ayat gitu ya. Tapi ayatnya cukup agak panjang. Kurang lebih setengah halaman. Baik. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini menjadi uswah sekaligus qudwah bagi kita semua. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, kepada manusia, Pak. Manusianya tidak hanya sekedar yang mukmin. Kita juga dilarang untuk menyakiti orang kafir. Boleh ada nggak di dalam Al-Quran kita diperintahkan karena mereka berbeda agama di dalam hadis, misal Al-Quran atau hadis, karena mereka berbeda keyakinan dengan kita, kalian bebas ngapain aja. Ada nggak? Nggak ada. Kita tetap menjaga kehormatannya. Gitu ya. Kita nggak boleh membunuh mereka kalau mereka tidak memerangi kita. Gitu ya. Jadi itu terhadap sesama manusia. Diperintahkan untuk berbuat baik. Oleh karenanya di antara akhlak, di antara hal yang paling banyak memasukkan seseorang atau manusia ke dalam surga, ya tentunya iman yang pertama, adalah di antaranya akhlak yang baik dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Lihat akhlak yang baik. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sama makhluk, Pak. Kita diperintahkan untuk berbuat baik nggak, Pak? Iya. Kita nggak boleh menyakiti hewan, Pak. Nggak boleh. Selama hewan itu tidak mengganggu kita. Ustadz, kalau misalnya ada ular, Ustadz datang ke kita nih, dia mau apa namanya, bahasa Sundanya sih macok ya, bahasa ini apa, matok ya gitu ya. Hewan berbisa gitu ya. Kita diperintahkan untuk tidak menyakiti ya Ustadz ya. Berarti diem aja kalau dia mau menyakiti kita gitu, Pak? Tidak. Kalau keadaannya demikian, kita diperintahkan untuk
defense. Kita diperbolehkan untuk defense sekaligus gimana caranya biar kita tidak terkena bahaya. Misalnya dengan mematikan si hewan tersebut. Itu baru keadaan seperti itu tidak mengapa. Karena itu membahayakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tulqu anfusakum biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian ya kepada kebinasaan. Nah, itu kan kalau misalnya kita diam aja, ada ular, ada kalajengking misalnya, itu kan membinasakan kita. Kalau misalnya kita diam aja gitu ya, maka kita lawan. Kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada hewan kucing itu kan nggak menyakiti kita gitu ya. Nah, kita diperintahkan jangan menyakiti. Oleh karenanya ada sebuah hadis ya. Di sana menyebutkan ada seseorang wanita, mohon maaf, pelacur gitu ya. Dia masuk surga disebabkan karena berbuat baik kepada hewan. Apa hewannya? Anjing. Pendosa. Kita katakan bahwasanya pelacur itu ya pendosa kan? Ya, wanita. Yang dia kehormatannya rela untuk diambil sama orang lain. Tapi dia berbuat baik kepada hewan yang hewannya itu najis. Maka Nabi Muhammad SAW sebutkan dia di dalam surga. Berbuat baik kepada hewan. Segitu hewannya najis ya Pak ya. Gimana kalau hewannya hewan-hewan yang suci gitu ya. Yang kita jaga, yang kita rawat. Ada juga seseorang yang masuk ke dalam neraka karena hewan. Kenapa dia mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan, dikurung gitu ya. Nah, karena sebab itu seseorang tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, lihat, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk, baik manusia ataupun hewan. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya teman-teman semua, ujian kehidupan selama kita masih hidup ya, itu sejatinya akan selalu datang menghampiri kita selama kita di dunia. Kita harus sepakat itu. Kita harus yakini itu. Selama hidup di dunia, ujian akan terus datang kepada kita. Selama di dunia. Kita sepakat nggak Pak? Sepakat nggak? Allah yang sebutkan. Allah yang sebutkan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat yang berada di juz 29. Surat apa itu Pak? Kira-kira tebak. Al-Mulk ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas segala sesuatu. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, juga telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian semua ya. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalannya itu baik? Allah yang sebutkan. Berarti kehidupan ini adalah ujian. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian, dan juga kehidupan, ujian. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian juga ya. Nah, di kehidupan itu kan ada si mukmin, ada juga si kafir gitu ya. Terus apakah orang yang beriman sudah selesai? Dia sudah dipastikan masuk surga, tidak diuji gitu ya, akan mendapatkan nikmat terus itu? Itu enggak? Enggak. Banyak kaum mukmin yang ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Banyak. Ya. Oleh karena ditegaskan di dalam ayat yang lain bahwasanya Allah menguji ya setiap kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengucapkan ya Allah kami sudah beriman, lantas mereka ditinggalkan begitu saja tanpa adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Lihat, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang jawabannya sudah jelas kita ketahui bersama, pasti kita semua diuji hatta walaupun kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban, salat, puasa, zakat gitu ya. Tetap akan ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ujian setiap manusia berbeda-beda. Kita lihat Pak, para nabi dan rasul diuji nggak mereka? Sudah beriman? Sudah dijamin masuk surga? Sudah. Tapi di dunia yang masih diuji Pak. Nggak usah jauh-jauh. Nabi terakhir ya. Kalau nabi yang setelah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu subhanallah. Diuji Nabi Muhammad juga sama diuji. Nabi terakhir. Ya. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni dosanya yang akan datang dan yang lalu. Maksum, diberi mukjizat berupa Al-Qur'an yang kekal sampai saat ini. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Banyak. Diusir oleh kaumnya. Mau dibunuh oleh kaumnya. Gitu ya Nabi Muhammad. Dilempari kotoran. Lagi sholat dicekik gitu ya. Lagi sholat Pak. Di sekitaran Ka'bah ketika itu. Ya. Nabi Muhammad diuji. Oleh karena Nabi Muhammad SAW sebutkan, atau kama qala SAW di dalam sebuah hadis, Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amthal, atau kama qala SAW. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, kata Nabi Muhammad ya, itu adalah mereka-mereka para nabi. Paling berat ujiannya. Kata siapa? Nabi Muhammad. Kita percaya nggak dengan ucapan Nabi Muhammad? Harus percaya. Tsumma salihun, kemudian orang-orang salih. Berarti orang-orang salih juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang seperti orang-orang soleh, walaupun derajatnya di bawah orang-orang soleh gitu ya. Solehnya nggak 100% gitu misalnya ya. 99%, kemudian yang solehnya 98% dan seterusnya. Ya, itu yang paling berat ujian dan cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkataan Nabi Muhammad SAW yang mana kita ketahui bahwa saya Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa, tidak akan berucap yang itu keluar dari hawa nafsunya. Saya pengen ngomong ini, saya pengen ngomong itu, enggak. Ya. Kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam, Pak. Ada yang memang dia itu ujian gitu ya. Ada yang memang dia itu azab mungkin yang disegerakan di dunia. Ada juga yang mungkin itu namanya istidraj. Ya, tapi yang kita bahas adalah ujian. Semoga kita tidak diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu seperti apa sih, Pak? Seorang tidak melaksanakan kewajiban, lalai gitu ya.
bermaksiat, tapi seolah-olah nikmatnya kok ada aja gitu ya. Apa yang dia pengen kok terkabul aja gitu. Nah itu istidraj Pak. Kenikmatan yang disegerakan di dunia sehingga nanti di akhirat sebaliknya. Itu istidraj. Adapun ujian ya, seseorang melaksanakan kewajiban, taat, beramal soleh, kan? Tapi diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit misalnya, tiba-tiba sakit. Tapi dia tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban ketika sakit tersebut. Nah, itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ketaatan gitu ya. Dia berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Nah, itu namanya ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini sebagai motivasi untuk kita semua, teman-teman semua ya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka indikatornya adalah ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji mereka. Jadi ujian itu ya, jangan kita pandang sebelah mata gitu ya. Wah, gak enak terus itu. Kita lihat dari sisi positif, walaupun memang sulit Pak. Saya juga mungkin belum tentu bisa melakukan itu ya, tapi ini nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Ini bukti dan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Artinya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita agar bisa terlepas dan terhindar dari ujian tersebut gimana? Gimana Pak? Sabar. Terus, ada lagi apa? Agar bisa terhindar dari ujian yang saat ini kita hadapi gitu ya. Itu gimana Pak? Oh, Bapak-bapak nggak pernah diuji kayaknya nih. Ikhlas terus. Anda pengen dengar satu jawaban yang apa namanya yang sesuai Anda harapkan gitu. Apa kira-kira Pak? Sabar, ikhlas, kayak udah jelas itu. Syukur terus, apa lagi? Hah? Berdoa. Datang ke Allah Subhanahu wa taala, panjatkan doa-doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tuh balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala gitu loh Pak. Walaupun memang ujian itu, cobaan itu ya, itu ulah dari tangan-tangan kita. Dari perbuatan maksiat gitu ya. Allah kan sebutkan seperti itu. Tidaklah ujian, musibah dan cobaan yang menimpa kalian melainkan itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian, yakni perbuatan dosa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya, kita tuh jangan ke siapa-siapa datangnya. Ke Allah dulu gitu ya. Walaupun memang ada sebabnya nanti ya, Allah memberikan pertolongan itu ada sebabnya. Tidak mungkin Allah langsung turun gitu ya. Selesai ujiannya, enggak. Ada sebab dan musababnya. Ada perantaranya gitu. Nah, Allah tuh ingin agar ketika kita diberi ujian, kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, nangis sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apa? Ya kita tuh udah biar nggak datang kepada siapa-siapa, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan keyakinan, ini yang dinamakan dengan akidah, ini yang dinamakan dengan keimanan. Ya, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bisa menghindarkan atau menyelesaikan kita dari ujian yang saat ini kita alami, saat ini kita hadapi? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kekuatan. Oleh karena ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita semua tahu, yang kita semua hafal, yang semoga kita semua juga mempraktikkan doa tersebut. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua makhluk yang lemah.
Setiap kita bisa melewati ujian itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat nggak, Pak? Ya. Oleh karenanya setiap mukmin selama dia masih di dunia pasti diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia itu ya adalah penjara bagi setiap mukmin. Kita mau ini, mau itu gitu ya. Oh, ada larangan. Makan ini tuh ternyata enak, tapi ternyata nggak boleh di dalam agama Islam gitu. Nggak boleh, sehingga akhirnya kita tidak makan. Ya. Selalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman dan ibarat surga bagi orang-orang yang kafir. Mau ngapain aja? Bebas orang kafir. Ya nggak, Pak? Ada nggak orang kafir dilarang ini itu gitu dalam agama kita? Terserah mau ngapain aja orang kafir. Ya. Orang mukmin mau ini udah dilarang, mau itu ada dilarang. Tapi tetap juga kita lakukan gitu ya. Ya. Tapi ingat, apa yang kita lakukan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik. Oleh karenanya agama Islam memberikan prinsip, memberikan sebuah landasan, sebuah kaidah ya yang harus kita pegang teguh, yang harus ada pada diri setiap muslim ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kesehariannya. Ya. Maka apa saja sih kaidah di dalam Islam ini tatkala kita menghadapi ujian tersebut? Ini untuk menghibur kita teman-teman semua, bahwasannya untuk memberikan kekuatan kepada kita bahwasannya oh rupanya ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, kaidah di dalam agama kita tatkala kita ditimpa ujian dan musibah, kita harus yakin bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Nah, itu yang kedua. Mohon maaf sebelumnya, yang pertama, kita harus yakin bahwa ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bagian daripada takdir hidup kita. Bagian daripada takdir. Kita tahu nggak takdir kita itu apa, Pak? Nggak tahu kan? Ya. Itu diantara hikmah kenapa kita tidak tahu takdir kita, biar kita tuh datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi ujian dan cobaan, Pak. Datang ke Allah. Minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini itu merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk kita. Ya. Dan di antara hikmah kenapa kita tidak tahu takdir, biar kita tuh tetap berusaha, Pak. Coba kalau misalnya kita tahu takdir, oh kamu habis diberi ujian, nanti kamu akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Kira-kira kita ngapain kalau lagi diberi ujian? Udah santai aja lah. Habis ini juga dapat nikmat yang gede kan? Ya kan? Udah tenang aja. Nah, karena kita tidak mengetahui takdir kita, maka kita berusaha ya untuk mencari-cari jalan agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita ya dari ujian yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita harus yakini ujian yang saat ini Allah berikan kepada kita itu adalah bagian daripada takdir hidup kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, jauh-jauh hari, bahwasanya mau nggak mau, suka nggak suka,
enak gak enak, kita harus tetap melewati takdir tersebut. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad menyebutkan, ya, di antara rukun iman itu adalah apa? Iman kepada takdir, qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Jangan mau yang baiknya aja gitu ya. Ya kan kita juga ketika meminang seseorang nih, kita mau berkeluarga, ya, meminang istri kita gitu ya. Itu kan kita harus terima ya, yang baik yang ada di istri kita ataupun yang tidak. Begitu juga istri kita. Terima apa yang ada di diri kita, yang baiknya ataupun yang buruknya. Jangan mau yang baiknya aja. Yang buruknya ataupun kekurangannya sama-sama kita lengkapi. Keburukannya sama-sama kita tutupi. Sama-sama kita berusaha untuk hindari perlahan. Mungkin ada sifat-sifat buruk tertentu misalnya. Nasihati. Jangan mau yang enak-enaknya aja gitu. Nah, ini juga bagian daripada takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada masing-masing kita takdir yang baik, pun begitu takdir yang buruk. Ada. Pernah nggak teman-teman semua, ya, ketika di dalam kehidupan ini mengharapkan sesuatu tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan sesuatu tersebut? Ana yakin pernah kita semua. Ana yakin pernah. Ya. Saya yakin pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Nggak mungkin apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi-kondisi tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mungkin tunda. Lagi sakit misalnya, hari ini sakit, besok mau ada meeting penting gitu ya, di perusahaannya, di kantornya yang dia memimpin perusahaan atau kantor tersebut. Dia doa sama Allah minta kesembuhan. Ternyata qadarullah besoknya belum juga sembuh. Ada yang gitu, Pak? Ana yakin ada. Saya yakin ada. Ya. Artinya tidak setiap apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan. Mungkin ditunda dulu. Mungkin kalau misalnya kamu sembuh, kamu ke kantor, di perjalanan kamu ada apa-apa. Kita nggak tahu hikmah di balik itu semua kan? Nah, itu bagian daripada takdir. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan bagian daripada takdir. Itu merupakan bagian daripada keimanan kita. Sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ngomong gini bukan berarti saya yang paling kuat kalau diberi ujian ya. Enggak juga. Kalau diberi ujian ya ada kalanya saya juga, ya Allah, gimana ini ya Allah? Bingung gitu. Tapi tetap kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti begitu ya, tapi sama-sama ini sebagai pengingat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Taib. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak lepas dari takdir dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bikin kita tenang, yang bikin kita kuat, yang bikin kita tentram adalah keyakinan kita akan takdir tersebut. Ya, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang mewujudkan takdir tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membebaskan kita dari ujian, musibah yang menimpa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu hanya perantara saja ya. Allah, oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia beriman dengan takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Beriman. Ya. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai ia meyakini bahwa apa yang ditetapkan baginya tidak akan pernah mungkin dan tidak akan pernah bisa kita hindarkan.
Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tidak ditetapkan baginya tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Sudah tidak ditetapkan bagi kita, tidak akan pernah bisa terjadi. Ya. Kita mohon maaf, kita mau menikahi si fulanah misalnya ya. Dia nih wanita idaman banget. Kriteria dia banget gitu lah. Solihah gitu ya. Baik, akhlaknya baik gitu ya. Parasnya rupawan dan seterusnya. Kriteria dia banget lah pokoknya. Pengen banget dinikahin, datang ke keluarganya, ternyata ditolak misalnya. Ternyata ditolak. Maka yang harus ada pada diri kita apa? Yakin bahwasanya dia itu bukan jodoh kita. Karena jodoh, rizki, sakit, apalagi maut, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu siapa jodoh kita. Ada orang yang udah mau pacaran bertahun-tahun ternyata tidak menikah dengan orang tersebut ya. Jagain istri orang gitu jadi. Atau bahkan mungkin ada yang yang nggak kenal perempuan, misalnya terjaga, tapi ternyata dapat jodoh yang subhanallah baik gitu ya. Atau bahkan sebaliknya. Nah, ini bagian daripada takdir yang harus kita yakini di dalam masing-masing kita. Takdir yang baik. Artinya berarti seorang perempuan yang tadi baik, yang tadi solihah itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah kan selalu menyiapkan yang terbaik untuk kita ya. Walaupun kita nggak pengen itu gitu. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita ingin ini gitu loh, tapi sebetulnya itu tuh bukan kebutuhan kita. Gitu ya. Contoh, ada keluar mobil tipe baru, Santa Fe baru gitu ya. Oh pengen banget gitu mobil itu. Ya. Tapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berikan dia rumah misalnya. Nah, saya kan pengennya mobil bukan pengen rumah. Berarti yang kamu butuhkan itu adalah rumah dibandingkan mobil. Ya enggak? Kadang kita tuh kan ingin memenuhi gengsi kita gitu ya. Wih, teman-teman pakai mobil yang baru semua nih. Ikutan pengen baru juga gitu. Sudah masuk syurga, Pak? Sudah masuk waktu syurga belum? Belum ya? Gitu ya. Seringkali seperti itu, ya nggak Pak? Di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya tidak, alhamdulillah. Kalau misalnya iya, maka kita perbaiki. Kita perbaiki keyakinan kita tentang takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak hal-hal tertentu, ujian dan cobaan, ya. Ketika seseorang tidak beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Melenceng. Ya. Akhirnya apa? Goyah keimanannya. Goyah keimanannya. Karena apa? Tidak beriman sepenuhnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman yang berkaitan dengan takdir ini harus kita pelajari. Harus kita betul-betul fahami. Dan tidak hanya sekadar difahami, kita berusaha aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Banyak hal yang kita inginkan tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya bukan yang kita butuhkan. Gitu ya. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Itu kaidah yang pertama apa? Yakin bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bagian daripada takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Kalau sudah takdir, Pak, kita tidak bisa menghindar
Sebagaimana kalau kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu, ya kita tidak bisa dapat sesuatu itu gitu. Mau gimana pun caranya. Nah, cuman inilah di antara hikmah kita tidak mengetahui takdir, kita terus apa? Berusaha. Gitu ya. Hikmah di antara kita tidak tahu takdir, kita terus berusaha. Hikmah di antara sebab kenapa kita tidak tahu tempat kita apakah di surga atau neraka, tapi kita minta surga ya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Belum tentu Pak kalau misalnya kita diberikan pengetahuan kita tentang takdir di umur 40 tahun pasti kamu akan menjadi orang yang sukses di dunia. Belum tentu ya. Ketika di umur 20 sampai dengan umur 40 itu kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita akan minta kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Belum tentu. Bisa jadi kita banyak lalainya. Karena sudah tahu pasti umur 40, wah akan sukses. Udah tenang aja. Iya nggak Pak? Itu diantara hikmah kita tidak tahu takdir. Minta, menengadahkan tangan kita. Ya, bahkan mungkin anggota tubuh yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta di sujud-sujud kita. Minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Dan itu sudah pasti pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Ini baru satu ya, masih ada 5 lagi yang lainnya. Masih ada 5 lagi. Karena pembahasan tentang takdir, pembahasan tentang ujian, cobaan, banyak sekali contohnya dalam kehidupan keseharian kita. Banyak sekali. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bukan berarti saya duduk di sini saya menyampaikan ini ketika diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, orang yang paling sabar. Tidak. Kita manusia, sama-sama manusia ya. Sama-sama manusia. Ada kalanya atau bahkan mungkin sering kali berontak gitu ketika dapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu ya. Maka sama-sama kita saling menasihati, sama-sama kita saling mengingatkan, ya. Saya sering kali ulang-ulang. Yang duduk di depan sini bisa jadi dosanya lebih banyak, bisa jadi kesombongannya yang paling utama, bisa jadi Pak. Saya bilang bisa jadi ya. Makanya kita berusaha untuk selalu memperbaiki niat kita, berusaha untuk minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Cukup? Masih ada 5 lagi. Mau lanjut? Baik. Sudah masuk waktu syuruk juga ya Pak ya? Sudah belum? Udah dari tadi ya kalau nggak salah. Baik, demikian mungkin pembahasan kita di pertemuan kali ini. Masih ada 5 poin lagi yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan ujian dan juga cobaan kehidupan, yang mana insyaallah taala kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, insyaallah kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan setelahnya, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi, menjadi reminder, menjadi pengingat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua yang ada di sini, bahwa tidak setiap apa yang kita inginkan selalu dapat terwujud dan tercapai dengan mudah. Ya. Tanamkan bahwasanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada takdir kita, baik yang baik ataupun yang buruk, karena itu bagian daripada rukun iman. Takdir rukun iman atau rukun Islam, Pak? Iman. Karena keyakinannya dengan keimanan kita ya. Apa yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang salah murni karena kejahilan Anda pribadi, karena minimnya ilmu yang saya miliki,
dan tentunya bisikan dari syaitan, ya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua atas kesalahan tersebut. Ingatkan saya apabila teman-teman mendapati saya dalam keadaan salah. Nasihati saya ketika teman-teman melihat saya dalam keadaan salah, karena sejatinya kita hidup di dunia ini saling mengingatkan, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita cukupkan, dan ada pertanyaan, Pak? Enggak ada, ya? Alhamdulillah, ya Allah. Soalnya pertanyaan suka sulit-sulit gitu. Kalau nggak ada, udah nunjuk-nunjuk, Pak. Kalau nggak ada. Gimana? Ujiannya belum akhir. Masih permulaan gitu, Pak, ya. Masih permulaan. Ya, semoga bukan ujian yang berat sampai akhirnya gitu, ya. Tapi kita cukupkan dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.